Banyak saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai, kita masih menunggu. Tapi tidak ada kesepakatan, kenapa? Masih pertanyaan itu kan, kenapa ada? Karena saya di kesempatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Karena pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal babak baru Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul. Desiree yang didampingi oleh pengacara handal Hotman Paris Hutapea memang melawan dengan ketat pengacara Hotma Sitompul untuk merumuskan bagaimana mereka nanti bercerai. Dan kabar terbaru kemarin adalah bahwa mereka sudah akan berdamai. Namun tiba-tiba kali ini Desiree Tarigan muncul di media dan mengatakan bahwa perdamaian atau mediasi itu sepertinya batal dilakukan. Nah, kenapakah mediasi itu batal dilakukan? Menurut Desiree karena terlalu berat syaratnya. Dan apa syarat yang disyaratkan oleh pihak Hotma Sitompul? Yuk simak video ini, like, subscribe, dan komen yang ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Babak baru perceraian antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul yang diwarnai dengan konflik penyerobotan lahan dan hampir dimediasi, kini nampaknya menemui jalan terjal lagi. Saat diwawancara wartawan waktu menghadiri sidang perceraian Bams putranya, Desiree Tarigan mengungkapkan bahwa mediasi belum dilakukan dan nampaknya sulit akan dilakukan karena syarat yang diberikan oleh pihak Hotma Sitompul sangat berat. Syarat yang diberikan oleh Hotma Sitompul yang berat itu salah satunya adalah diminta untuk tidak memakai Hotman Paris atau mencabut surat kuasa kepada Hotman Paris Hutapea oleh Desiree Tarigan. Inilah yang tidak bisa diterima oleh Desiree karena Desiree mengatakan bahwa dia tidak mengerti hukum dan dia harus didampingi pengacara. Mengapa pengacara satu saja dia tidak boleh, sementara Hotma Sitompul didampingi oleh 11 pengacara, dan itu Desiree tidak pernah komentar. Berikut ini apa yang dikatakan Desiree Tarigan kepada awak media. Untuk dengan Bang Hotma gimana? Update-nya mungkin perdamaiannya di jalan. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai, kita masih menunggu. Tapi tidak ada kesepakatan, kenapa? Masih pertanyaan itu kan, kenapa ada? Karena saya di kesempatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Karena pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja. Tapi oleh sebab itu perdamaian tidak tercapai. Oke. Ini kan nggak ada sidang, belum ada gugatan. Ini kan baru-baru jadi diminta bahwa karena sudah di proses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari ke Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti, karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. sudah ada laporan. Sudah laporan, sudah dipanggil juga dia. Oke, nih.
Dalam kesempatan itu, Desiree juga mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan dia dipengaruhi oleh Hotman Paris. Namun Desiree mengatakan bahwa Hotman Paris cuma kuasa hukum yang memberikan saran-saran hukum. Tapi segala keputusan yang dia ambil, sikap yang dia ambil, atau hal-hal hukum yang dia ambil, pasti itu merupakan pertimbangan murni dari dirinya, tidak ada pengaruh dari Hotman Paris. Karena itu tidak ada alasan pihak Hotma Sitompul untuk mengatakan bahwa untuk syarat damai harus mencabut kuasa hukum dari Hotman Paris Hutapea. Berikut ini Desiree menambahkan dalam keterangan persnya. Pak Hotman Paris kan dia sebagai kuasa hukum, dalam arti kata dia tidak mempengaruhi ataupun menghambat apapun, dia hanya mengikuti kemauan saya. Jadi kita juga nggak bisa menanyakan beliau bagaimana, itu kan keputusannya semua keputusan saya ya, bukan keputusan Pak Hotman Paris. Ini kan berlarut-larut, kelar mungkin itu terganggu juga nggak sih ke pekerjaan ini? Ya pasti terganggu lah, pasti terganggu, pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik yang lebih lebar ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai laki-laki kan mestinya lebih gentleman, selesaikan. Kalau memang mau cerai atau mau ini ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini kan? Ya, pura-pura pingsan melihat penderitaan rakyat, pura-pura marah. Ada pejabat yang marah karena masalah, karena terjadi sesuatu kejadian, tapi sebenarnya dia yang membuat kejadian itu. Dia sengaja merekayasa kejadian yang seolah-olah merugikan rakyat. Kemudian beberapa hari kemudian dia mendatangi tempat kejadian dan pura-pura marah. Waduh, ada juga yang pura-pura senyum, menyalam rakyat dengan gaya yang sangat lembut. Pertanyaannya, waktu pejabat tersebut pulang ke rumah, merasa berdosakah dia? Apakah suara hatinya memang benar menyayangi rakyat? Aku aja tidak mengharapkan sesuatu imbalan karena aku bukan politisi. Saya sering merasa bersalah. Hari ini saya pura-pura senyum, pura-pura ramah sama orang, tapi sebenarnya I don't even know them. Justru bagaimana dengan pejabat? Ini menjelang pemilu 2024, semakin gawat drama Korea. Terlalu banyak pencitraan. Sangat. Benar-benar sangat. Tapi udahlah, ini perkara gede banget. Oke, saya kerja dulu deh. Mendingan gue cari duit. Gua nggak mau jadi politisi. I don't need that. Hidup bebas tanpa pencitraan. Walaupun kadang saya terpaksa pencitraan. Oke? Salam jam 3 pagi, jam 3 tengah malam dari kamar tidur Hotman Paris.